Assalamualaikum, selamat datang di channel Hani Aza. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa informasi penting yang saya yakin akan sangat berguna bagi teman-teman pendaftar P3K tahap 1 yang saat ini sedang menunggu jadwal pelaksanaan tes seleksi P3K. Sesuai dengan pengumuman dari BKD Provinsi Jawa Timur mengenai jadwal seleksi kompetensi P3K periode 1 di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2024, bahwa ada 18.455 peserta yang akan melaksanakan tes uji kompetensi P3K yang dibagi dalam dua lokasi, yaitu lokasi pertama di luar Asrama Haji Sukolilo diikuti oleh 273 peserta dan di Asrama Haji Sukolilo diikuti oleh 18.182 peserta. Sedang kapasitas Asrama Haji Sukolilo sendiri adalah untuk 500 peserta tes. Ada beberapa hal yang wajib dibawa oleh peserta seleksi kompetensi P3K periode 1 tahun 2024. Yang pertama adalah KTP. Yang pertama adalah KTP elektronik atau kartu keluarga asli atau salinan kartu keluarga yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang. Bagaimana jika KTP sedang dalam proses pengurusan karena proses perpindahan domisili atau perubahan status? Dalam hal ini teman-teman silahkan bawa kartu keluarga atau KK terbaru, karena KK di sini digunakan untuk verifikasi nama, NIK, serta tempat tanggal lahir. Kemudian yang kedua, kartu peserta ujian yang dicetak dengan menggunakan akun masing-masing peserta dan wajib dicetak berwarna atau tidak hitam putih. Jadi dicetak berwarna, jangan hitam putih, dengan printer berkualitas baik. Boleh dicetak dalam format kertas A4 atau F4. Yang ketiga, alat tulis berupa pensil kayu atau bukan pensil mekanik. Harap diperhatikan untuk pensil yang digunakan adalah pensil kayu 2B yang nantinya dipakai untuk mengisi lembar isian komputer. Lembar isian komputer di sini bukan untuk lembar jawaban, tapi untuk mengisi identitas antara lain nama, NIK, tempat tanggal lahir, instansi asal, jabatan yang dilamar, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, tidak ada mekanisme pergantian jadwal tes dengan alasan apapun sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan panitia. Peserta yang tidak hadir sesuai dengan jadwal yang ditetapkan maka dianggap tidak mengikuti tes. Mohon dipersiapkan dengan baik. Bagi teman-teman yang hendak menyewa kendaraan, pastikan 1 hari sebelum hari H kendaraan sudah siap. Bagi yang tempat tinggalnya jauh, yang perjalanannya memakan waktu lebih dari 4 jam, disarankan untuk mencari penginapan terdekat agar tidak terlambat, khususnya untuk sesi 1, karena tidak ada toleransi keterlambatan. Teman-teman juga tolong untuk memperhitungkan resiko saat perjalanan. Kemudian yang kelima, bagi peserta penyandang disabilitas tidak diperkenankan didampingi oleh pengantar selama di lokasi ujian. Apabila memerlukan bantuan untuk pendampingan, agar segera menghubungi panitia melalui email bkd@jatimprov.go.id. Ini berlaku untuk Pemprov Jatim. Jika untuk Pemprov yang lain mungkin ada alamat email sendiri, dan menyertakan nomor handphone yang dapat dihubungi sewaktu-waktu. Peserta penyandang disabilitas non-tunanetra diberikan waktu tes seleksi kompetensi yang sama dengan peserta lainnya, yaitu 130 menit. Sedangkan untuk peserta penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas tunanetra diberikan waktu seleksi kompetensi 165 menit dan akan dilakukan pendampingan oleh panitia. Jadi yang mendampingi panitia, bukan keluarga atau kerabat. Kemudian tata tertib pelaksanaan seleksi kompetensi P3K periode 1 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hadir paling lambat 90 menit sebelum jadwal seleksi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta. Kemudian yang kedua, pemberian PIN registrasi kepada peserta sebelum jadwal ujian seleksi kompetensi dimulai. Yang ketiga, peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta. Jadi, jika peserta menyewa joki untuk mengerjakan soal, langsung akan ketahuan karena ada pengecekan antara peserta yang datang dan foto pendaftar. Kemudian yang keempat, menitipkan barang di tempat yang telah ditentukan oleh panitia. Berikut sedikit gambaran lokasi registrasi, tes, dan proses registrasi.
Setelah proses penitipan barang dan absensi, peserta akan diarahkan ke ruang PIN. Nomor PIN akan diberikan jika data telah sesuai. Kemudian selanjutnya peserta wajib mengenakan satu pakaian rapi dan sopan. Kemudian yang kedua, kemeja berwarna putih polos tanpa corak dan berkerah dengan bahan kain. Tidak diperkenankan menggunakan kaos. Kemeja berbahan jeans, jaket, blazer maupun jas. Peserta hanya diperkenankan menggunakan kemeja tanpa outer. Outer di sini contohnya seperti jas atau jaket atau sweater. Peserta yang berjilbab menggunakan jilbab warna hitam polos. Kemudian selanjutnya celana panjang atau rok panjang dengan belahan rok minimal di bawah lutut dengan bahan kain berwarna hitam gelap. Tidak diperkenankan mengenakan celana berbahan jeans, corduroy, kakis atau legging. Kemudian selanjutnya sepatu formal berwarna hitam dan panitia berhak menolak peserta yang tidak memenuhi peraturan tersebut. Untuk pakaian sudah saya perlihatkan, jadi teman-teman bisa simak video tadi bagaimana pakaian yang dipakai. Kemudian selanjutnya pada saat pelaksanaan tes kompetensi P3K periode 1, peserta tidak diperkenankan membawa atau menggunakan antara lain buku atau catatan, kalkulator, gawai atau telepon seluler, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, senjata api, atau sajam atau sejenisnya, benda yang mudah terbakar atau meledak atau sejenisnya, komputer selain untuk aplikasi CAT. Jadi tidak dibenarkan membawa laptop sendiri dari rumah. Kemudian selanjutnya perhiasan dan aksesori dalam bentuk apapun, antara lain kalung, cincin, anting, gelang, bros, dan lain-lain. Yang ketujuh, alat elektronik lainnya. Dan yang kedelapan, tidak diperkenankan untuk memakai ikat pinggang. Bagi teman-teman yang sangat memerlukan ikat pinggang dikarenakan takut kedodoran, mumpung masih ada waktu, bisa dipermak ke tukang jahit. Kemudian yang kesembilan, tas. Mengingat keterbatasan dalam ruang penyimpanan, dihimbau agar peserta tidak membawa tas, ransel, koper dalam ukuran yang besar. Dan yang terakhir, tidak merokok dalam ruangan ujian. Selanjutnya, peserta diharapkan di lokasi ujian selambat-lambatnya 90 menit sebelum pelaksanaan ujian dimulai. Pelamar yang datang tidak sesuai jadwal maka tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dinyatakan tidak lulus dengan catatan atau tidak ada ujian susulan. Sanksi antara lain, peserta yang terlambat hadir atau tidak sesuai dengan jadwal ujian tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur. Jadi jangan sampai terlambat. Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan tidak diperkenankan mengikuti ujian atau dianggap gugur. Dan peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana yang dipersyaratkan tidak diperkenankan mengikuti ujian atau dianggap gugur. Kemudian ketentuan lain-lain, khusus peserta dengan titik lokasi ujian Asrama Haji Sukolilo, peserta diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda 2 ataupun roda 4 di tempat yang sudah disediakan. Dan pengantar dilarang masuk dan menunggu di dalam area ujian. Namun diperkenankan menunggu pada area yang sudah disediakan oleh panitia. Saran dari saya, datanglah 2 jam sebelum ujian untuk antisipasi tempat parkir penuh. Karena jika berangkat dalam satu rombongan dan sopirnya adalah salah satu dari peserta ujian, maka masih harus mencari lokasi parkir alternatif dan masih harus mencari transportasi umum untuk menuju ke lokasi ujian. Jadi mohon diperhitungkan dengan baik segala kemungkinan. Yang kedua, titik lokasi ujian di luar Asrama Haji Sukolilo pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi P3K periode 1, kendaraan peserta dan pengantar tidak diperkenankan memasuki area parkir titik lokasi pelaksanaan ujian. Jadi khusus untuk Asrama Haji Sukolilo diperkenankan memarkir roda 2 dan roda 4 di lokasi ujian. Untuk selain itu tidak diperkenankan. Mohon untuk diperhatikan, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Dan hal-hal yang lain
belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan. Pelamar yang dinyatakan lulus pada setiap tahapan seleksi, antara lain pendaftaran, seleksi administrasi, dan seleksi kompetensi, kemudian pemberkasan dan penetapan nomor induk P3K periode 1 apabila di kemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan atau ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku, serta secara otomatis pelamar dianggap gugur atau tidak lulus, dan pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di alamat web BKD Provinsi Jawa Timur. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu, maka yang dipakai adalah informasi terakhir. Berikut saya tampilkan pembagian sesi pelaksanaan seleksi kompetensi P3K periode 1 tahun 2024. Jika ada pertanyaan, bisa didiskusikan di kolom komentar. Teman-teman silahkan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Nanti sebisanya akan saya bantu untuk menjawab. Kemudian informasi tambahan bahwa nilai maksimal untuk soal kompetensi teknis adalah 450. Kompetensi manajerial, sosiokultural adalah 180. Dan nilai maksimal untuk wawancara adalah 40. Selanjutnya saya akan bagi informasi trik dalam menjawab soal uji kompetensi P3K 2024 sambil saya tampilkan live streaming skor perolehan teman-teman kita yang sedang menjalani seleksi kompetensi P3K sesuai dengan Permenpan RB 347 tahun 2024. Sambil kita pantau pergerakan nilai, silakan teman-teman pantau komposisi nilainya. Pada saat mengerjakan soal, tombol mengerjakan soal tergabung menjadi satu antara kompetensi teknis dengan manajerial sosiokultural. Artinya, soal tes wawancara tidak akan muncul apabila soal teknis dan manajerial sosiokultural belum dikerjakan. Teman-teman harus cermat dalam mengukur waktu pengerjaan agar semua soal dapat terjawab dengan baik. Sangat disayangkan jika soal manajerial sosiokultural dan wawancara tidak sampai terjawab, karena tiap jawaban mempunyai bobot nilai yang berbeda, kecuali tidak dijawab bernilai 0. Jadi untuk manajerial sosiokultural dan wawancara, usahakan dijawab semua, karena semua jawaban mempunyai bobot nilai sendiri. Paling rendah bernilai 1 dan paling tinggi bernilai 4. Silakan jawab semua pertanyaan dengan cepat. Kemudian setelah selesai, silakan manfaatkan waktu untuk cek kembali barangkali ada jawaban yang kurang tepat. Terakhir, pastikan 10 soal wawancara terjawab semua. Berikut saya tampilkan diktum ke-23 Permenpan RB 347 tahun 2024 dan skema pembagian waktu beserta penilaiannya. Perlu diketahui bahwa tidak ada ambang batas penilaian atau passing grade. Informasi tersebut bukan bersumber dari Kemenpan RB, BKN maupun BKD, melainkan dari Kominfo. Jadi silakan teman-teman usahakan yang terbaik sesuai dengan kemampuan. Untuk video selanjutnya, saya akan memberikan informasi terkait dengan kelulusan P3K penuh waktu, P3K paruh waktu, serta pegawai yang masuk database BKN. Simak terus video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.